Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Gusmanto, NPM G1A019-018. Saya adalah salah satu anggota kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Hotel. Ayo teman-teman, silakan disimak. Ini penjelasan dari kelompok kami. Baiklah, saya Elian Rajiza. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang telah kami buat. Program yang kami buat adalah program Sistem Informasi Manajemen Hotel yang mana berguna untuk menjalankan hotel secara sederhana. Nah, saat kita membuka aplikasi yang telah kami buat ini, maka kita akan langsung masuk ke form home atau formulir home. Nah, di dalam formulir home ini terdapat label selamat datang di Hotel Grand Rafflesia Bengkulu. Lalu terdapat dua buah button. Yang pertama button login dan button sign up. Kalau button login ini berguna untuk masuk ke formulir login yang mana dikhususkan untuk orang yang telah memiliki account atau telah memiliki akun yang tersambung ke database kami. Nah, jika belum memiliki akun, maka masuk ke menu sign up kita dengan menekan tombol sign up ini. Sign up ini berarti daftar atau membuat akun baru gitu. Nah, kita anggap saya belum memiliki akun, jadi saya akan membuat akun terlebih dahulu. Kita tekan tombol sign up. Nah, ketika kita menekan tombol sign up, maka kita akan langsung masuk ke form registrasi. Nah, di form registrasi ini ada beberapa label. Yang pertama label form registrasi, lalu label username dan password. Nah, di samping label username itu ada text file, yang mana jika kita memasukkan username, maka otomatis akan tersambung ke database gitu. Passwordnya juga. Nah, username di sini bebas kita memasukkan username apa saja, passwordnya juga. Lalu ada tombol submit dan tombol login. Nah, tombol submit ini berguna untuk ketika kita selesai memasukkan username dan password, maka username dan password yang kita masukkan akan langsung masuk ke database yang telah dibuat. Nah, kalau tombol login ini berguna untuk masuk ke form login gitu, untuk yang telah memiliki akun gitu. Nah, kita masuk ke username aja langsung. Nah, di sini saya akan membuat username dengan nama saya sendiri, yaitu Elia. Lalu passwordnya juga dengan nama saya Elia gitu. Nah, ketika kita telah selesai memasukkan username dan password yang kita inginkan, kita tinggal menekan tombol submit. Nah, ketika kita menekan tombol submit, maka akan ada dialog message yang berisi data berhasil disimpan gitu. Nah, kita tinggal menekan tombol OK. Nah, ketika kita menekan tombol OK, maka kita otomatis akan masuk ke form selanjutnya, itu form login, yang mana berguna untuk masuk ke menu utamanya gitu. Kita masukkan username yang telah saya masukkan tadi. Nah, di password ini kita akan mengetes apakah jika kita memasukkan password salah, apakah akan masuk ke form menu utama atau tidak. Misalnya saya masukkan passwordnya secara random gitu, misalnya 1, 2, 3 gitu. Nah, di sini kan passwordnya bentuk bintang karena udah menu login gitu. Kalau yang menu registrasi tadi masih dalam berbentuk angka gitu, jadi bisa dilihat gitu kan. Terus kita tekan tombol login, maka user tidak ditemukan karena belum ada gitu, belum ada di database-nya itu username dan password seperti yang saya masukkan tadi. Nah, misalnya kita masukkan yang benar gitu, Elia, passwordnya juga sama Elia. Nah, di sini juga ada tombol sign up ya. Tombol sign up ini untuk kembali ke form registrasi untuk membuat akun ulang gitu. Kita tinggal menekan tombol login. Nah, ketika ketika benar gitu, benar username dan password yang kita masukkan, maka kita akan langsung masuk ke menu utama. Nah, di menu utama ini ada gambar hotel, terus ada label Hotel Grand Rafflesia dan Happy Your Holiday. Nah, di sini ada beberapa menu bar. Yang pertama data kamar, transaksi, laporan, dan exit atau keluar. Nah, di data kamar ini ada menu lagi yaitu tipe kamar dan room. Nah, pertama kita buka room ini. Nah, di room ini kita bisa membuat kamar baru gitu. Misalnya kita ingin membuat kamar, hotel kita ingin menyediakan kamar baru gitu. Misalnya kita beri nama hotel, nama roomnya itu reguler, tipe reguler gitu. Tipe reguler. Terus jumlah roomnya itu misalnya 10. Jumlah roomnya 10 gitu. Nah, ada bacaan tipe kamar di atasnya itu untuk mengetahui apakah reguler sudah ada atau belum gitu. Nanti salah lagi gitu. Terus tinggal klik simpan. Nah, message-nya berhasil ditambah gitu. Jadi di sini ada
juga tombol close untuk menutup jendelanya, ada juga tombol maximize untuk memperbesar, lalu ada minimize untuk memperkecil, lalu ada tipe kamar dengan combo box, ada isinya kamar apa saja yang telah dimiliki hotel kita. Lalu di sini ada text file untuk nama room. Nama room ini berguna untuk membuat kamar baru. Terus kita tentukan berapa jumlah roomnya gitu. Kalau selesai kita tinggal menekan tombol simpan. Nah, untuk keluar kita bisa menekan tombol close atau menekan tombol keluar ini sih. Nah, terus di data kamar juga ada tipe kamar. Nah, di dalam tipe kamar ini kita bisa menentukan harga dari kamar yang kita inginkan. Misalnya tadi kita membuat tipe kamar yang namanya itu reguler kan, reguler. Nah, kita beri kisaran harga misalnya per malam untuk kamar reguler itu dibanderol dengan harga 250.000 misalnya. Nah, ketika kita selesai memasukkan itu, kita tinggal menekan tombol simpan. Maka ada dialog message lagi yang berisi berhasil ditambah gitu. Jadi data yang kita masukkan tadi berhasil ditambah ke database gitu. Kan tekan tombol oke. Nah, di bawahnya nanti akan ada tabel yang mana memberitahu bahwa kamar yang kita inginkan telah ada gitu. Nah, untuk keluar kita tinggal menekan tombol close atau keluar ini tadi. Terus kita juga bisa menghapus gitu, menghapus kamar yang tidak kita inginkan, misalnya untuk reguler gitu, misalnya nggak ada lagi kamar reguler gitu. Nah, tinggal memilihnya itu, terus akan terpilih gitu. Nah, kita tinggal menekan hapus gitu. Udah deh, selesai. Nah, misalnya kita tambahkan lagi kan yang reguler tadi, reguler dengan harga 250.000 kan, kita tinggal menekan tombol simpan, maka akan ada lagi deh gitu. Nah, misalnya kita ingin mengubah reguler tadi, misalnya tarifnya ingin kita rubah, misalnya tinggal menekan lagi reguler tadi, terus di harga ini kita rubah misalnya jadi 300.000 misalnya per malam, di 300.000 tinggal menekan tombol ubah gitu, berhasil diubah, ada show message-nya gitu. Nah, terus kita keluar. Nah, gitu. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit perihal form transaksi check-in dan check-out. Dimulai dari form transaksi check-in. Saya akan menjelaskan sedikit source code pada form transaksi check-in ini. Di shortcut-nya menu bar. Shortcut menu bar menu item check-in dan check-out agar ke form masing-masing. Bisa dilihat shortcut-nya. Shortcut menu bar menu item laporan check-in dan check-out agar ke form masing-masing. Lalu output yang didapat, output form transaksi check-in. Output form transaksi check-in ini yang digunakan ketika ada tamu yang ingin transaksi check-in pada hari itu, maka orang yang mengurusnya langsung menggunakan form tersebut. Untuk selanjutnya, form transaksi check-out. Pada shortcut kolom transaksi check-out, shortcut kolom pilih nama pelanggan yang akan check-out. Shortcut kolom transaksi check-out, shortcut kode laporan saat check-out dan jumlah total harga yang ada. Bisa dilihat shortcutnya. Lalu terakhir ada output form transaksi check-out. Di sini form transaksi check-out yang digunakan ketika ada tamu yang ingin transaksi check-out pada hari itu, maka orang yang mengurusnya langsung menggunakan form tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan bagian selanjutnya, masih pada menu utama, yaitu bagian laporan. Baiklah, saya akan melanjutkan bagian selanjutnya. Bagian selanjutnya yang akan dijelaskan yaitu terletak pada laporan. Di sini pada menu utama
pada menu barnya memiliki tool laporan, baik itu laporan check-in dan check-out. Untuk jelasnya, mari kita run dulu. Nah, pada bagian laporan terdapat laporan check-in dan laporan check-out. Laporan check-in dan check-out ini diambil data dari database yang digunakan, yaitu database HotelDB. Database HotelDB yang akan dipanggil yaitu pada tabel kelas, pelanggan, dan room. Selanjutnya, mari kita lihat pada menu item laporan. Terdapat laporan check-in, di mana pada laporan check-in dapat kita cek dari tanggal 1 misalnya sampai tanggal 10. Saat dicetak akan keluar laporan data riwayat orang-orang yang sudah check-in. Terdapat data ID pelanggan, nama pelanggan, nomor HP pelanggan, ID dan nomor kamar pelanggan. Begitu juga dengan laporan check-out. Kita bisa melihat dari tanggal 1 misalnya sampai tanggal 10. Saat dicetak akan keluar laporan yang berisi data riwayat orang-orang yang sudah check-out dan ditotalkan jumlah pemasukan. Selanjutnya, source code pada menu utama. Pada menu utama terdapat submenu laporan check-in. Pada laporan check-in, tombol laporan check-in terdapat source code from rep sewa, pay new from rep sewa, this desktop pen at p.show. Yang artinya saat diklik laporan check-in yang akan ditampilkan adalah G-frame from rep sewa. Pada from rep sewa terdapat library Jasper Report. Jasper Report merupakan library yang digunakan untuk memproses laporan. Kemudian pada kolom 2 ini tanggal dan dari tanggal dan kolom hingga tanggal diisi dari database. Source code-nya parameter put tanggal txt tanggal. Txt tanggal merupakan variabel dari kolom pertama dan txt tanggal 1 merupakan variabel dari kolom kedua. Selanjutnya, source code menu atau tombol cetak. Di sini terdapat function dan string get report. Jadi saat diklik akan menampilkan e-report dari laporan dari data yang telah source code tombol cetak terdapat string report name at get report Jasper. Source code ini saat dijalankan, pada saat tombol itu diklik akan mengeluarkan e-report yang memproses laporan yang datanya berisi dari database. Selanjutnya tombol exit. Terdapat pada kolom ini dispose. Dispose merupakan fungsi untuk exit pada Java. Dispose hanya mengeluarkan from tertentu atau from yang dijalankan, tidak semua aplikasi yang dikeluarkan. Selanjutnya pada menu item laporan terdapat submenu laporan checkout. Jika dilihat di source code laporan checkout terdapat from report out, pay new from report out, this desktop pen at p.show, yang berarti saat diklik
submenu laporan checkout akan dijalankan gframe from report out. Pada from report out, sama seperti from report sewa, terdapat Jasper report yang mana merupakan library untuk mengakses suatu laporan. Sama seperti from rep sewa, untuk mengisi kolom dari tanggal dan hingga tanggal dari database digunakan source code parameter put tanggal di txt tanggal. Txt tanggal merupakan variabel dari kolom pertama dan txt tanggal 1 merupakan variabel dari kolom kedua. Kemudian saat diklik cetak, maka source code Jasper report atau library tadi yang berfungsi untuk mengakses laporan akan ditampilkan melalui source code ini. Function string report name as get report Jasper yang datanya berisi dari database. Kemudian tombol keluar terdapat pada kolom private void di button 2. Di sini terdapat dispose. Dispose merupakan fungsi keluar dari Java yang mengeluarkan satu from, tidak mengeluarkan semua aplikasi. Kemudian pada menu utama dapat dilihat menu item close app. Di sini juga terdapat source code system.exit. Beda exit sama sistem dispose, exit mengeluarkan seluruhnya, sedangkan dispose hanya mengeluarkan from tertentu atau from yang dijalankan, tidak semua aplikasi. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami mengenai sistem informasi manajemen hotel. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan baik kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Untuk itu, saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.